Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid ta'lif Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab tentang beristighatsah atau meminta kepada selain Allah merupakan syirik besar. Dikarenakan meminta itu adalah ibadah, maka tatkala seseorang meminta kepada selain Allah, maknanya dia beribadah kepada selain Allah. Wa qaulihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mengijabahi, mengabulkan sampai hari kiamat, sedangkan mereka dari doa mereka sendiri ghaflah, lalai. Nah, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita minta kepada selain Allah atau yang dilakukan kaum musyrikun berupa meminta kepada selain Allah, maka dia meminta kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan. Wa idza khusyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan, maka mereka akan memiliki musuh-musuh, atau mereka yang disembah tadi menjadi musuh untuk penyembahnya, sedangkan mereka telah mengingkari bentuk doa sesembahan atau ibadah atau hamba-hamba mereka. Jadi ikhwan fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, kaum musyrikun dengan berhala mereka, dengan sesembahan mereka, kelak di hari kiamat mereka akan bermusuhan. Dan orang yang menyembah akan mengatakan, aku menyembahmu. Dan orang yang disembah, makhluk yang disembah, dia akan mengingkari penyembahan tersebut, bahwa dia tidak memerintahkan untuk disembah, dia juga tidak menginginkan untuk disembah. Man adallu ay la ahada ashaddu dalalan. Tidak ada seorang pun yang lebih parah kesesatannya. Ya. Siapa? Aulia minta uang sama Naufal. Naufal aja apa? Gak punya duit buat jajan. Si Aulia minta duit. Nah, berarti si Aulia apa? Betul-betul berada di atas kesesatan, di atas kejahilan. Sudah tahu orang gak punya duit, diminta duitnya. Nah, sama antum, kaum musyrikun yang mereka meminta kepada selain Allah, sudah tahu nggak bisa mereka mengabulkan untuk diri sendiri. Itu berhala-berhala itu nggak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya. Malah kita minta sama dia untuk mendapatkan manfaat, untuk tertolak dari mudarat. Nah, berarti dia berada di atas kesesatan yang parah. Min dunillah ghairillah, selain Allah Subhanahu wa taala. La yastajibu lahu, la yaqdiru ala ijabatihi bi'ata'ihi ma talaba min. Tidak bisa dia mengabulkan, artinya tidak bisa, tidak mampu dia menjawab dengan cara memberikan apa yang diminta. Enggak bisa. Wahum ay al-mad'un, dan mereka yaitu al-mad'un yang disembah, yang diminta, an du'aihim, dari doa mereka, ay doa man da'ahu minal musyrikin, yaitu dari doanya orang yang berdoa kepadanya, meminta kepadanya dari kalangan kaum musyrikin, dia pun melalaikan atau dia pun mengingkari. Nanti di hari kiamat
wali-wali yang mereka sembah itu, wali-wali yang mereka minta itu, wali-wali yang mereka dijadikan perantara itu akan ya mengingkari apa yang dilakukan pengikut mereka, akan menjadi musuh. Ya. Pengikutnya mengatakan, dulu aku menyembahmu, menjadikanmu sebagai perantara, memuliakanmu. Ya, maka yang merasa disembah, si wali tersebut mengatakan, ya, aku tidak pernah memerintahkan yang demikian dan aku tidak menginginkan. Ya, jadi mengingkari yang dilakukan oleh para pengikutnya. Ghafilun ay la yash'uruna bidu'ai man da'ahum. Artinya mereka tidak merasa bahwa pengikutnya itu berdoa kepada dia, ya orang mati tadi. Ya. Si Hammam misalkan berdoa kepada, jangankan orang mati, misalkan si Fazal lagi tidur. Ya. Si Fazal lagi tidur, si Hammam bilang, "Faza, belikan anak ini rambutan. Faza, minta jajan." Nah, kira-kira si Faza sadar nggak? Nggak sadar, padahal lagi tidur, apalagi orang mati, ya nggak? Ya. Jadi orang musyrik tatkala meminta kepada wali-wali mereka, berhala mereka yang sudah tidak bisa gerak lagi, sudah mati. Nah, nanti mereka tidak akan merasa ghafilun. Mereka tidak akan merasa bahwasanya sedang diminta. Kenapa? Oh, sudah mati. Paham di sini? Li'annahum imma amwatun, dikarenakan sesembahan tersebut bisa jadi adalah orang-orang yang sudah mati, au jamadun, atau benda-benda mati, au malaikatun, atau malaikat masyghuluna bimakhluqillah, ya, yang mereka sendiri sibuk dengan hikmah mereka diciptakan. Ya. Para malaikat itu masing-masing punya tugas, ya. Jadi kalau antum naik di atas masjid mengatakan, ya Jibril, ya kasih kita uang untuk bangun masjid. Ya, ada kan? Tahu nggak? Tahu Daf? Ada orang, ya kiainya naik di atas masjid, masjidnya belum jadi, dia ngomong, ya Jibril, ya turunkan uang untuk bangun masjid. Ada videonya tuh. Mas Robi tahu mungkin? Iya, terkenal videonya. Apa namanya? Ngasih uang Malaikat Jibril, punya tugas sendiri Malaikat Jibril. Nggak bisa ya. Wa idza khusyiran nas, dan apabila mereka dikumpulkan, jumi'u li yaumil qiyamah, yaitu mereka dikumpulkan tatkala pada hari kiamat. Seluruhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat. Yang mati ya, seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berkumpul. Kanu, dan mereka ai al-alihah, yaitu para sesembahan, allati yad'unaha min dunillah, yang disembah dari selain Allah. Laum a'daan ay yatabarra'una mimman da'ahum wa yu'adunahu. Artinya mereka akan berlepas diri dari para pengikutnya, para penyembahnya, ya, dan mereka memusuhinya. Paham di sini? Ya, sama antum ini yang berteman di atas kebatilan itu akan saling bermusuhan. Ya. Yang satu mengatakan, dulu aku merokok diajak kamu. Kata dia, suruh siapa mau? Ribut. Ya, dulu aku mencuri diajak kamu. Siapa yang nyuruh kamu mau? Ya. Disuruh siapa mau? Ribut. Nah, ini sama. Pokoknya ahlul batil mereka akan, ya, pertemanan yang dibangun di atas kebatilan, mereka akan bermusuhan. Paham di sini? Jadi jangan antum anggap tatkala antum nongkrong ngerokok bareng, ya, nyuri bareng, kabur bareng, main warnet bareng, antum bilang ini soulmate. Nah, sahabat sejati. Gak ada sahabat sejati antum. Belum apa-apa sudah ribut pasti. Ya enggak? Ya. Kalau antum bersahabat di atas ketakwaan, ya, kebenaran, ya, di atas beribadah kepada Allah, baru itu adalah sahabat sejati. Ya. Yang satu masuk surga, maka akan menarik yang lainnya. Ya, tapi kalau misalkan berteman di atas kebatilan, yang satu masuk neraka, yang satu narik untuk masuk neraka. Sudah di neraka baru ribut di situ. Kafirin jahidina li'ibadati man abadahu. Ya, mereka mengingkari penyembahan orang yang menyembah mereka. Ya.
Dia diingkari. Saya nggak nyuruh engkau menyembahku. Saya juga tidak memerintahkan. Suruh siapa yang menyembahku? Ya. Al-ma'na lijmalil ayatain, makna secara global untuk dua ayat ini, annallaha ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallahi minal makhluqina mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwa tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta kepada selain Allah dari kalangan makhluknya, yaitu makhluk yang tidak mampu untuk menjawab doanya di dunia. Ya, paham di sini? Ya. Ya, kan ada apa namanya? Antum minta sama wali, walaupun wali yang masih hidup, nggak usah yang mati lah, masih hidup. Ya, itu minta sama wali yang masih hidup, nggak usah yang sudah mati, yang masih hidup. Untuk minta sesuatu yang hanya Allah yang bisa mengabulkan. Meminta kesembuhan, meminta anak, meminta rizki, meminta barakallahu fikum diturunkan hujan. Coba antum minta, ya, yang mereka anggap mursyid, misalkan Habib Umar, ya, dan seterusnya yang mereka anggap, atau Habib yang mereka anggap mursyid. Coba antum minta aja, Bib gitu. Saya mau misalkan saya mau turun hujan sekarang, ya. Pasti dia alasan, ya, saya belum fokus, jadi nggak bisa menurunkan hujan nanti, ya. Kayak orang-orang yang itu tuh, ya kalau ada ilmu katanya sebelum disentuh dia sudah bisa menjatuhkan itu. Dulu itu pas lagi anak di NU itu. Jadi kejadiannya pondok itu lagi teror dikirim jin, ceritanya itu begitu. Dan memang iya kerasa cuman suara-suara aneh gitu. Nah, dipanggil lah paranormal ceritanya, kiai lah dia. Nah, jadi malam-malam itu jam 2 bangun kita semuanya baca yasin bareng-bareng. Nah, setelah baca yasin barulah kita atraksi kayak gitu. Nah, mereka atraksi lah, ya, si kiai itu atraksi dengan murid-muridnya. Jadi muridnya nyerang cuman diginiin dong sudah mental. Terus ada nyeletuk teman anak kan, coba saya yang nyoba gitu. Nyoba deh. Pas mau kepukul katanya, antum kurang fokus katanya. Fokus dulu baru bisa. Gimana kalau dia misalkan berantem sama preman, masa mau dipukul? Fokus dulu, ya nggak? Supaya nggak bisa kepukul, nggak bisa lah. Ya itu namanya dusta, bohong. Mana ada orang dipukul mental, belum disentuh apa enggak mental, nggak ada itu. Ya, itu cuman memang itu yang bisa karena dia sama muridnya. Ya, yang bisa itu orang dalam doang, ya nggak? Kalau orang luar nggak bisa, dia orang dalam baru bisa. Ya itu namanya apa? Bukan tenaga dalam, tapi orang dalam. Kan dia ngomong apa? Itu ilmu tenaga dalam, bukan tenaga dalam itu, ilmu orang dalam. Karena yang bisa dia sama muridnya aja. Mau dipukul berkali-kali bisa. Nah sama ini, barakallahu fiik, ya. Orang nggak mampu untuk menjawab, ya. Malah kita minta kepada dia. Ya. Seperti antum meminta harta yang banyak kepada orang yang miskin, nggak bisa dia mengabulkan. Antum sendiri enggan kan? Antum sendiri nggak mau, antum sendiri iba, antum sendiri kasihan lah kalau antum minta sesuatu yang banyak berupa harta kepada orang yang nggak mampu, orang miskin, orang fakir. Nah antum meminta kepada sesuatu yang tidak bisa dikabulkan sama sekali, yaitu makhluk. Dia nggak bisa mengabulkan, menurunkan hujan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, nggak bisa sama sekali dia. Ya. Mau mati atau nggak matinya nggak bisa. Ya. Mau dia berkumpul satu Indonesia, ya, untuk menurunkan hujan nggak bisa, itu Allah yang menurunkan. Wala yash'ur bi du'ai man da'ahu wa idza qamatil qiyamatu wa jumi'an nas ada man da'ahu wa tabarra'a minhu. Dan dia tidak merasa seruan orang yang menyerunya kelak tatkala tegaknya hari kiamat dan dikumpulkan manusia, dan dia akan memusuhi orang yang menyerunya dan berlepas diri darinya. Falaisa hadzal musyrik illa fi nakidin fid darain. Tidaklah orang musyrik ini melainkan dia akan berada dalam kondisi nakid, ghadab, marah, jengkel, fid darain, ya, fid darain, yaitu di dunia dan akhirat.
Wala yahsul ala ijabatin fid dunya, mereka tidak mendapatkan apa-apa tatkala di dunia. Ya. Tatkala mereka meminta kepada selain Allah terus menerus tidak pernah dikabulkan di dunia. Wa tajhad ibadatuhu fil akhirah, atau wa tujhad ibadatuhu fil akhirah ahwaju ma yakunu ilaiha. Barakallahu fikum. Dan diingkari ibadahnya kelak di akhirat. Ahwaju, ya, ma yakunu ilaiha, itu lebih pasti akan terjadi, ya, ma yakunu ilaiha. Itu ya ikhwan barakallahu fik. Orang yang meminta kepada selain Allah itu, dia merasakan kerugian di dunia dan akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan permintaan, di akhirat juga tidak mendapatkan permintaan. Justru apa? Dia mendapatkan ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayataini lil bab, kecocokan dua ayat ini untuk bab ini adalah anna fihi ma al hukma ala man da'a ghairallah, bahwa di dalam dua ayat ini ada hukum terhadap orang yang meminta kepada selain Allah, bi annahu adallud dallin, bahwasanya yang meminta kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat di antara orang-orang yang paling sesat. Wa anna du'a ibadatun faman sarafahu li ghairillah fa huwa musyrik, dan bahwasanya berdoa itu adalah bentuk ibadah. Maka tatkala seseorang berdoa kepada selain Allah, maka dia dianggap musyrik. Kenapa? Karena dia beribadah kepada selain Allah. Apa alasan Faiz? Alasan seseorang berdoa kepada selain Allah itu musyrik? Karena doa adalah, antum kemarin itu, antum ditanya itu juga itu. Kenapa berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan? Nah, karena berdoa adalah ibadah. Tatkala antum berdoa kepada selain Allah, berarti antum beribadah kepada selain Allah. Taib. Doa itu artinya apa sih? Hamam. Apa doa artinya? Melipat. Memin apa memin artinya? Memiliki. Doa artinya memiliki. Berdoa kepada Allah memiliki Allah, bukan? Apa berdoa? Berdoa ya, meminta. Doa artinya meminta. Nah, boleh nggak tuh minta sama Faza tuh? Ayo. Hah? Boleh. No, katanya meminta kepada selain Allah syirik katanya. Gimana? Boleh nggak, Rifki, meminta kepada Faza? Misalkan minta jajan. Nah, kenapa? Karena katanya meminta kepada selain Allah syirik. Hah? Satu syaratnya. Nah, Faza masih hidup nggak? Dua. Hadir. Ada kan? Tiga. Mampu, ya. Ya, kalau Faza punya jajan ya mampu dia ngasih. Kalau nggak punya jajan, ya jangan maksa. Ya. Mampu. Nah, berarti apa? Berarti doa itu atau meminta itu, ya, itu terbagi. Ya, meminta atau berdoa itu terbagi kepada dua. Ada yang kepada tiga, ada yang syirik, yaitu meminta kepada selain Allah, sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah. Yang kedua, meminta yang disyariatkan, diwajibkan, disunnahkan adalah meminta kepada Allah, itu disyariatkan. Ada tiga ya. Yang pertama apa? Meminta kepada selain Allah, hukumnya syirik. Yang kedua disyariatkan, yaitu meminta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mubah, yaitu meminta kepada selain Allah perkara yang dimampui makhluk, ya, perkara yang dimampui makhluk. Paham di sini? Dengan tiga syarat. Syaratnya apa? Hidup, hadir atau tahu. Yang ketiga mampu. Kalau misalkan Hamam minta ke si Faiz, ya, Hamam minta ke Faiz. Nah, mintanya apa? Mintanya diturunkan hujan. Syirik enggak? Syirik. Kenapa? Karena Faiz enggak apa? Enggak mampu. Ya, karena si Faiz enggak mampu. Nah, kalau misalkan antum minta jajan, ya, minta jajan, atau misalkan antum minta dikerjakan PR-nya, tapi mintanya sama si Atep. Nah, mampu nggak antum? Atep mampu nggak? Ngisi PR antum, Atep mampu nggak? Mampu antum. Berarti pintar Atepnya. Antum tahu Atep nggak? Tahu Atep nggak? Yang biasa sholat itu. Nanti coba besok dicoba ya. Kalau ada PR suruh Atep ngerjain. Kalau koreksinya 10 berarti bisa Atep. Nah, Atep nggak mampu ya. Nah, kalau antum minta ke Atep, ya, minta ke Atep, syirik nggak itu? Nah, minta dikerjakan PR aja, syirik nggak? Nggak syirik. Cuman antumnya aja dibilang ini. Nah, dibilang syirik nggak? Cuman antumnya aja kurang kerjaan. Orang nggak mampu malah diminta. Ada yang mampu yang lain. Taib. Ma yustafadu minal ayatain, yang bisa diambil faidah dari dua ayat ini. Al-ula, yang pertama, anna du'a ibadatun. Doa adalah ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbara. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Asadiya bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirati. Menjelaskan sengsaranya orang yang meminta kepada selain Allah di dunia dan akhirat. Sengsara. Di dunia tidak mendapatkan apa yang diminta, di akhirat mendapatkan azab. Atsalisa anna syirka huwa 'adzamud dhalal. Bahwasanya kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Ar-rabi'ah itsbatul ba'tsi wal hasyri lil jaza, menetapkan hari pembangkitan dan pengumpulan untuk apa? Untuk balasan. Ini keyakinan seorang muslim, adanya hari pembangkitan dan pengumpulan. Al-khamisah anna al-awthana la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu aqsa ma yatasawwaru al-musyrikun fiha. Bahwasanya berhala-berhala tidak bisa mendengar orang yang menyeru dan tidak bisa menjawab dia, ya, kebalikan apa yang diyakini oleh kaum musyrikun tentang mereka. Jadi orang musyrik ini kenapa sih mereka meminta kepada selain Allah? Kepada berhala, mereka menganggap berhala ini bisa mendengar, bisa mengabulkan. Nah, itu keyakinan mereka. Ya. As-sadisah anna ibadatullahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah, bahwa menyembah Allah semata di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat, ya. Jadi tatkala kita menyembah Allah, itu bukan hanya akhirat kita mendapatkan pahala, akan tetapi di dunia kita akan diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah taala, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'aluhum khulafa'al ard a ilahun ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Ya, apakah, ya, orang amman yujibul muttar idza da'a, ya, adakah orang yang bisa menjawab al-muttar, orang yang sedang, ya, orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang terpaksa tatkala dia meminta, wa yakshifus su'a, dan dia bisa menyingkap kejelekan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, ya, dan dia menjadikan kalian, ya, sebagai apa? Penghuni atau khulafa'al ard, yaitu
para khalifah di muka bumi, ya, para pemimpin di muka bumi. Adakah ilah bersama Allah? Sedikit sekali kalian itu berpikir, kalian mau mencermati. Taibar golofik aman aimanhu. Siapa dia? Ya, di sini pertanyaan, siapakah yang bisa menjawab permintaan orang yang meminta tatkala sedang genting? Orang sudah mau mati atau orang sedang berada di kapal yang akan tenggelam. Kira-kira siapa yang bisa mengabulkan kalau mereka ingin selamat? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa peros. Ya. Si aulia lagi di sungai, mau tenggelam ini ya apa namanya? Kapalnya apa namanya? Etek namanya ya. Nah, antum panggil Feros. Feros lagi di rumah, lagi makan. Bisa nggak nyelamatin? Nggak bisa. Antum nelpon pun nggak makan mau si Feros turun. Nah, bang, daripada makan buaya, ya nggak? Nah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menyelamatkan. Al-Muttar, al-makrubu alladzi massahud dur. Al-makrub yaitu orang yang sedang genting, tertimpa apa? Tertimpa mudarat, tertimpa musibah. Ya. Orang kalau tertimpa musibah kemudian meminta kepada Allah, maka permintaan ini disebut apa? Permintaan ada dua. Doa satunya apa? Istighotsah. Ya, kalau lagi genting antum minta kepada Allah itu namanya istighotsah. Khulafaul ard al-idhafa biman fi ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ard. Ya. Ya, idhafah. Ya, idhafah di sini maknanya adalah fi. Artinya apa? Masing-masing fase itu akan menggantikan fase yang sebelumnya. Ya. Berkesinambung. Ada fasenya sahabat, kemudian berganti fasenya tabi'in, berganti fasenya atba'ut tabi'in, berganti fasenya al-a'imah, al-qudama, kemudian berganti fasenya al-a'imah ya, al-mutaakhirah. Khulafaul ard atau ailahun ma'allah ay siwahu yaf'alu hadhil asya bikum wa yan'imu 'alaikum hadhin ni'am. Ya, apakah ada selain Allah yang bisa melakukan sesuatu terhadap kalian dan bisa memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat ini? Enggak ada. Hanya Allah yang bisa memberikan nikmat. Qalilan ma tadhakkarun ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan fi 'azamatillahi wa ni'amihi 'alaikum walidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadatihi. Artinya apa? Kalian itu sedikit mengingat kebesaran Allah dan nikmat Allah yang dicurahkan kepada kalian sehingga kalian melakukan kesyirikan, ya, sehingga kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah di dalam ibadahnya. Apa sih yang membuat seseorang itu melakukan kesyirikan? Karena tatkala dia tidak mengenal Rabb-nya, tatkala dia suka mengingkari sifat-sifat Allah dan asmaullah, maka disitulah dia terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia semakin apa? Semakin lupa dengan kebesaran Allah, ya, dengan kemampuan Allah dan kekuatan Allah. Kenapa ahlul bidah itu ya sering terjerumus kepada kesyirikan? Karena mereka sering mengingkari sifat Allah dan asmaullah, yang dengannya mereka apa? Terjerumus kepada kesyirikan. Seseorang semakin kenal dengan Rabb-nya, semakin dia mendalami tentang sifat dan asma-Nya, tentang keagungannya, kebesarannya, maka semakin apa? Semakin jauh dari yang namanya kesyirikan. Paham di sini? Ya, makanya kenapa ahlul bidah itu orang-orang awam, orang-orang umum terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran, dikarenakan mereka suka mengingkari asma dan sifat Allah. Al-ma'na al-ijmalil ayat, makna secara global untuk ayat ini adalah yahtajju ta'ala 'alal musyrikin fi ittikhadihim asy-syufa'i min dunihi bima qad 'alimu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum 'indama yad'unahu fi hal shiddati wa kashfihi su'a an-nazila bihim, ya, wa ja'lihim khulafa'a fil ard ba'da amwatihim. Makna secara global untuk ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya berhujjah terhadap kaum musyrikin tentang mereka menjadikan sesembahan-sesembahan itu termasuk menjadi apa? Syufa'a, penyembuh, ya, pemberi syafaat dari selain Allah dengan sesuatu yang mereka sudah ketahui hal tersebut dan mereka tetapkan bahwasanya yang mengijabahi mereka tatkala mereka meminta kepada Allah di dalam kondisi genting dan menyingkap keburukan yang turun kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi setelah kematian mereka, yaitu pengganti untuk mereka maksudnya,
setelah kematian mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, menghidupkan. Cuman kenapa mereka meminta kepada selain Allah? Dan mereka meyakini bahwa yang bisa menyingkap mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meminta kepada selain Allah. Fa idza kanat alihatun la taf'alu syai'an min hadhihi al-umuri fa kaifa ya'budunaha ma'allah. Maka jika sesembahan mereka itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ini, maka bagaimana kok bisa mereka itu menyembah mereka berhala-berhala itu bersama Allah Subhanahu wa taala? Walakinnahum la yatadhakkaruna ni'amallahi 'alaihim illa tadhakkuran qalilan la yurithu khasyatallahi walidzalika waqa'u fi syirki. Dikarenakan mereka tidak mau mengingat nikmat-nikmat Allah yang atas mereka, melainkan dengan pengingatan yang sedikit yang tidak mewariskan rasa takut kepada Allah, yang demikian itu mereka terjatuh kepada kesyirikan. Demikian juga ya ikhwan, tatkala seseorang tidak mau mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, keagungan Allah, muraqabatullah, tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala apa yang dilakukan makhluk dan yang diucapkannya, maka di situ dia terjatuh kepada kemaksiatan. Ya. Kalau orang musyrik mereka terjatuh kepada kesyirikan dikarenakan tidak mau mengingat kebesaran Allah dan nikmat Allah, dan demikian orang yang bermaksiat kenapa mereka terjatuh kepada kemaksiatan dikarenakan mereka tidak mau mengingat Allah dengan pengingatan yang bagus, yang besar, yang sering, yaitu pengingatan yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini adalah anna fiha butlanal istighatsati bi ghairillah. Di dalam bab ini ada penjelasan bahwasanya beristighatsah kepada selain Allah itu hukumnya batal, enggak boleh. Apa definisi dari istighatsah? Adha. Apa definisi istighatsah? Hah? Sangat. Berdiri. Berdiri. Aldi. Meminta kepada Allah tatkala genting, antum berdiri. Taib. Li'annahu la yujibul muttarra wa yakshifu su'a an-nazila wa yuhyi wa yumitu siwa. Dikarenakan dia tidak bisa menjawab orang yang sedang genting dan tidak bisa mengangkat musibah yang menimpanya, dan juga tidak bisa menghidupkan juga mematikan yang selainnya. Paham di sini? Tidak bisa. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faidah dari ayat ini adalah al-ula butlanul istighatsati bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Batil beristighatsah kepada selain Allah terhadap sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kalau antum meminta kepada selain Allah, mintalah sesuatu yang dimampui oleh makhluk. Asaniya annal musyrikina mukirruna bi tauhidir rububiyyah wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Yang kedua, bahwasanya kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui yang menciptakan hanya Allah. Mereka mengakui yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat hanya Allah. Yang mengangkat mudarat hanya Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui tauhid yang demikian, tapi mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, atau dengan pengakuan itu tidak membuat mereka dikatakan seorang muslim. Nah, ini bantahan bagi ahlul bidah yang mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan bahwasanya tatkala antum bertawasul kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ngalap berkah kepada selain Allah, ini bukan kesyirikan. Kesyirikan itu tatkala antum mengakui bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ada yang memberikan rezeki selain Allah. Itu baru dikatakan apa? Syirik. Jadi kalau antum meminta kepada selain Allah, bertabar kepada selain Allah, ini enggak dikatakan syirik. Kenapa? Karena itu bukan syirik. Syirik itu cuma dalam bab rububiyah. Asalisah al-istidlalu ala tauhidil ilahiyyah bi tauhidir rububiyah. Berdalil terhadap tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Di sini yang disebutkan di dalam barakallahu fikum ayat ini adalah berkaitan dengan tauhid ada penyebutan di sini tauhid rububiyah, yaitu tentang menyingkap. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya orang yang genting, menyingkap keburukan yang menimpa mereka. Ini adalah termasuk tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah apa? Ifradullahi bi af'alihi,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah adalah menyelamatkan. Di antara perbuatan Allah adalah menjawab doa. Paham di sini? Nah, di sini beliau datangkan hadis ayat ini untuk berdalil terhadap tauhid uluhiyah. Ya, apa alasannya? Dikarenakan tatkala seseorang itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, maka mewajibkan dia untuk bertauhid tauhid uluhiyah. Tatkala antum meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, tatkala antum meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, maka mewajibkan antum untuk menyembah Allah. Demikian juga tatkala antum mengetahui bahwasanya Feros yang ngasih donasi, ya, tatkala antum mengetahui bahwasanya Feros yang ngasih nasi bungkus, nah, maka melazimkan antum harus cinta sama Feros, ya enggak? Senang sama Feros. Senang Feros, bukan cinta ini. Cinta berlebihan, bukan. Paham di sini? Ya demikian. Makanya berdalil dengan tauhid rububiyah. Ar-rabi'ah al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Berhujjah atas kaum musyrikin dengan sesuatu yang mereka akui terhadap apa yang mereka jahadu, yang mereka ingkari sendiri. Barakallahu fik. Jadi mereka kaum musyrikin sebetulnya mengakui bahwasanya barakallahu fik yang bisa menciptakan, yang bisa memberikan nikmat, yang bisa menolak bala adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Mereka malah meminta kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan untuk mereka. Ya. Nah, ini namanya kontradiksi. Jadi mereka meyakini tapi keyakinan dia dengan perbuatannya beda. Paham sih? Itu namanya kontradiksi. Ya. Itu namanya kontradiksi. Si Feros meyakini puasa adalah wajib, tapi perbuatannya dia tidak puasa. Berarti kontradiksi antara perbuatan dia dengan keyakinan. Paham di sini Feros? Dari naktabi al-qasam